Halo, selamat sore Bu Puspita. Selamat sore Pak Wahyu. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat-sehat aja sih. Amin. Sekolah aman Ya. kan Bu ya, nggak banjir? Sementara masih aman Pak. Oh iya, sebentar masih aman. Baik Bu, Ibu tadi ada WA saya Bu, ada yang ingin Iya. dibicarakan gitu ya Bu ya. Iya nih Nah, Pak. mungkin dalam karena ini udah agak agak sore juga, mungkin dalam 15 Mm-mm. menit ini kita bisa sedikit bincang-bincang, mungkin apa yang bisa saya bantu untuk Bu Iya. Puspita. Boleh Bu Kusita ceritakan terlebih dahulu apa sih Bu gitu kan, yang ingin Ibu Hmm, diskusikan. Silakan Bu. iya. Iya sih Pak. Ada mungkin mau bercerita sedikit nih gitu tentang masalah di si kelas mungkin Pak ya. Iya. Iya, nih misalnya tentang anak-anak lah ini. Tentang apa ya, motivasi mereka nih untuk belajar gitu kan. Karena saya lihat nih semenjak setelah pandemi nih ya gitu ya, setelah Covid nih kok kayaknya motivasi atau untuk mereka belajar itu kok kayaknya kurang lah gitu kalau dibandingkan dengan sebelum Covid. Nah, seperti Hmm, itulah Pak yang saya alami gitu ya Bu. gitu. Mhm. Ya, jadi melalui diskusi ini kira-kira apa yang harapan Ibu nanti yang bisa didapatkan dari diskusi ini Ibu? Mudah-mudahan apa ya, saya bisa melakukan sesuatu yang bisa apa ya, meningkatkan motivasi anak lah Pak, misalnya khususnya dalam hal pembelajaran di kelas. Nah, seperti itulah Pak Wahyu. Oh baik Bu. Mhm. Oke Bu, supaya kita gambarannya agak jelas nih Bu, karena saya tidak Mhm. ada di dalam kelas Ibu, boleh Ibu Iya. gambarkan motivasi anak-anak di kelas bahasa Inggris ya Bu ya? Iya, khususnya Ya, bahasa Inggris Pak saya. itu seperti apa sih Bu di dalam kelas Ibu itu? Mungkin kalau menurut saya mereka motivasi mungkin tidak hanya pelajaran bahasa Inggris kayaknya Pak ya, kalau saya lihat dari cerita-cerita guru yang lain juga kayaknya mungkin semua mapel juga kayaknya mengalami atau hal yang sama gitu ya. Mhm. Apalagi misalnya mungkin bahasa Inggris, matematika gitu ya, mereka belum belajar aja mereka udah bilang susah ya kan, biasanya kan begitu tuh. Ya. Jadi menurut kalau menurut pengamatan saya nih, mungkin sekarang motivasi anak nih mungkin berada di level 5 lah kali Pak ya, kayaknya, Mhm. heeh. Iya, rendah Pak ya? Itu menurut saya Pak ya. Belum tentu juga Bu, level Belum tentu 5 juga itu ya, beda nanti mungkin ya. Coba mungkin Ibu di ceritakan. pelajaran lain kali beda level kali Pak ya, mungkin Betul Bu, mungkin gitu iya. ya, mungkin pelajaran, olahraga mereka interesting gitu ya, mungkin tidak di Mhm, kelas itu gitu kan, tapi mhm. kalau misalnya dalam pelajaran saya nih yang saya ini kan mereka kok kayaknya mereka tidak apa ya, tidak termotivasi lah begitu ya untuk Oh, menguasai, sebenarnya, pelajaran bahasa Inggris lah khususnya gitu Pak ya, yang itu iya yang saya iya, alami, iya. tidak puas sih. Tadi Ibu Mhm, menyebutkan level 5 itu Bu, emang iya. kalau, level idealnya Ibu di kelas itu yang seperti apa Ibu? Memang saya akuin sih ya, maksudnya gini, tidak semua anak memang suka lah gitu ya, harus harus menguasai bahasa Inggris juga kita tidak bisa maksakan seperti itu, Pak, ya. Iya, Cuman minimal motivasi untuk belajar itu, berada di level 7 lah, itu juga menurut saya mungkin kalau sesuai dengan KKM saya kalau 7 udah tuntas sih sebenarnya, Pak. oke, Jadi berarti kalau misalnya levelnya pun kalau menurut saya 7 juga sudah bagi saya gitu ya, mungkin sudah motivasi anak mungkin sudah baik lah gitu, tidak harus 10 sih, Pak, ya, 7 juga ya bolehlah gitu ya, Pak, ya. iya, baik, Mhm. itu dia. Terus kemudian, hal-hal apa saja yang sudah pernah Ibu lakukan untuk mendorong siswa tadi ke level 7 tadi, Bu? Mungkin dengan mengubah metode pembelajaran mungkin, Pak, ya, yang tidak Mhm. tidak monoton, tidak hanya ceramah saja, mungkin itu juga sudah saya lakukan gitu kan ya, melalui apa ya, melalui metode game-game pembelajaran. Nah, seperti itu aja sih, Pak, yang mungkin yang bisa saya lakukan saat ini, gitu.
bagaimana Berarti untuk supaya anak motivasi, heeh. iya, iya Iya, dengan game Ibu ya itu tadi. mhm. Baik Ibu, tadi dengan games itu, kira-kira ada nggak Bu? Tadi kan Ibu sudah melakukan, sebuah perubahan ya Bu, untuk mendorong mereka ke level 7. Ada nggak Bu sedikit pergerakan tadi dari 5 tadi yang Ibu ceritakan ke 7 tadi? Maybe, mungkin ada sih, Pak, ya, Ada tapi ya? untuk mungkin sebagian ya, sebagian siswa maybe gitu, sebagian siswa sudah mulai ya, mulai tertarik nih dengan game-game seperti itu. Karena memang tidak bisa dipungkiri juga kalau misalnya anak-anak ini, kalau HP ini kan tidak bisa dilepaskan gitu ya, apalagi masa-masa SMP ini kan memang HP itu dunia mereka kan. Jadi memang saya membuat game seperti kayak game-game online gitu. Saya bilang ke anak-anak, "Ibu juga punya game online nih," gitu. Tidak hanya FF, tidak hanya Mobile Legends, saya bilang. Jadi ibu juga punya game online nih yang bisa kalian mainkan. Jadi dari situ anak-anak, "Wah, masa sih, Bu?" Nah, gitu kan jadi saya karena dengan ada kata-kata itu juga udah mulai, gitu, seneng aja gitu ya, kayaknya sudah mulai ada sedikit Mhm. perubahan lah gitu, Pak. Mhm. Baik Iya. Ibu. Jadi tadi ada game, sudah ada, sedikit perubahan juga. Jadi berarti, apa yang sudah, apa, Ibu lakukan itu ada merubah mereka ya, Bu, ya? Walaupun sedikit. Iya, ada sih, Pak. Iya Berarti ada. oke. Sekarang Ibu, kalau kita dorong lagi mereka supaya tadi dengan game Ibu kan beragam tuh ya, Bu, ya, untuk Iya. ke level yang lebih tinggi lagi. Ibu kira-kira Mmm, bisa, Bu? mmm, rencananya ya, Pak, ya? Iya, rencana Ibu untuk Iya, mendorong lagi. Tadi kan Ibu menggunakan game-game online, sekarang iya. itu ada game-game lain yang belum dicoba atau mau dicoba? Iya, sementara ini memang belum kepikiran sih, Pak, ya, selain menggunakan game, kemudian media-media interaktif gitu, audio visual juga mencoba memenuhi, segala kebutuhan anak lah ya, misalnya ada anak yang audio, yang visual. Jadi Mhm, memang diakuin sih sebenarnya ribet ya, Pak, ya, ke iya, mana-mana bawain fokus gitu ya memang ribetnya sekali, tapi memang itu menurut saya pengorbanan seorang guru lah kali, Pak, ya, pengorbanan bagi seorang guru gitu ya, supaya anak nih betah gitulah ya, minimal betah selama tidak izin ke WC terus gitu juga itu kemajuan bagi saya gitu lah, Pak. Mereka stay di kelas, fokus pada pembelajaran, itu aja sih, Pak. Heeh, iya, betah. sementara itu aja, iya. Iya, betah dan yang pasti motivasi mereka meningkat ya, Bu, Motivasi ya, mah berarti ya. iya, betul betul, Pak, betul. Ibu, kira-kira kalau tadi Mhm kita mau menaikkan ke level yang 5 tadi ke level yang 7 itu dengan, mhm. games-games yang Ibu, lakukan tadi, eee, kira-kira Ibu memerlukan waktu berapa gitu, Bu? Berapa lama gitu kan dan mungkin ada bantuan-bantuan yang Ibu perlukan di situ? Enggak juga sih, Pak, maksudnya kalau mau buat game itu memang game yang sederhana juga tidak terlalu lama sih, Pak, waktunya Mhm, juga tidak saya sendiri juga misalnya bisalah gitu ya kalau untuk yang membuat game-game yang sederhana gitu. Jadi memang bisa sih dilakukan dalam waktu dekat ini mhm. dan sesegera mungkin juga insyaallah bisa. Sesegera mungkin ya, Bu, ya. Mhm mhm. Itu tidak semua orang loh, Bu, bisa membuat game-game seperti Ibu loh, gitu kan. Ibu nanti bisa berbagi juga, Bu, ya. Iya Oke, Ibu. siap, Pak, boleh. Oke, jadi dalam waktu dekat Ibu akan me mem apa, membuat, atau mencoba untuk meningkatkan motivasi anak melalui game ya, Bu, ya? Siap, Baik, Ibu, iya. oke, Bu, jadi, di Eee, di waktu nanti, Bu, mungkin kita akan, ngobrol lagi, Bu, mungkin seminggu lagi ya, Bu, kita akan ngobrol lagi untuk Oke, boleh, mendapatkan, Pak. informasi tentang perkembangan siswa Ibu di kelas nih nanti nih. Seperti Siap, apa Pak, mungkin siap, Pak, siap, Pak. bisa jadi praktik baik bagi teman-teman kita. Kemudian Oke. Ibu, terakhir untuk menutup Ibu, dari Mhm. pertemuan Ibu, dari pertemuan kita, diskusi kita, yang cukup singkat ini, Ibu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari, diskusi ini, Ibu? Eee,
awalnya mungkin agak ragu Pak ya tadi gimana sih supaya ini, tapi sekarang alhamdulillah mungkin udah dikuatkan lah gitu, dapat penguatan dari Bapak nih. Mungkin walaupun memang sedikit perubahan yang bisa saya lakukan, tapi berarti akan terus saya lakukan Bapak walaupun, motivasi itu apa, meningkatnya sedikit demi sedikit gitu Pak ya, insyaallah akan tetap saya lakukan. Terima kasih Pak Wahyu Sama-sama Bu atas Vita, semoga obrolannya. Iya. semoga usaha yang berhasil dan kita ketemu seminggu lagi ya Bu. Saya mau Siap. dengar cerita dari Ibu. Oke Terima oke kasih Bu. Pak. Iya Pak. Selamat sore Pak Wahyu. Selamat sore Bu Nia. Thank you ya udah mau ngobrol-ngobrol daring dengan saya saat ini. Apa nih yang mau diomongin nih kira-kira? Iya nih Bu, saya punya ada sedikit mungkin bisa Bu Nia bisa membantu saya, ya, terutama terkait tentang siswa di kelas saya nih Bu. Kebetulan saya saat ini mengajar bahasa Inggris nih Bu di kelas 5, di kelas SD atas. Dan di situ saya menemukan agak unik nih siswa-siswa di kelas saya nih. Jadi kecepatan belajar mereka tuh agak ekstrim. Ada yang sangat cepat dan ada yang lambat gitu kan. Tapi tidak ada yang di tengah-tengah, Bu. Itu yang terjadi di saya. Beberapa kali saya mencoba apa tadi yang kita pernah belajar tentang diferensiasi juga. Ternyata yang cepat itu tetap aja cepat, Bu. Yang lambat itu malah kadang saya memberikan bimbingan ke mereka kurang maksimal jadinya tuh Bu. Seperti itu sih Bu yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Jadi ini yang mau diomongin nih terkait tingkat daya serap kelas 5 dalam mata pelajaran bahasa Inggris ya Pak? Iya Bu bisa. Bapak sudah memberikan metode yang sama, tapi perbedaannya tetap aja jauh ya Pak ya? Iya tadi sudah kita menerapkan yang dulu Metode kita berbeda. belajar berbeda, terdiferensiasi juga, tapi hasilnya tuh sedikit ya Bu ya perubahannya baru sedikit gitu loh Bu. Nah, ini kita punya waktu pendek nih Pak Wahyu. Iya Bu. Kira-kira dari bincang-bincang sore ini Pak Wahyu pengen dapat apa dari percakapan kita? Mungkin nanti saya bisa mendapatkan sebuah ide gitu, Bu, tentang bagaimana saya bisa nanti siswa yang lambat di kelas saya ini bisa bergeraknya agak lebih cepat gitu, Bu. Nah, siswa yang tinggi ini mereka tetap terfasilitasi gitu loh, Bu. Oh iya, kalau saya boleh tahu siswa yang berhasil atau yang dikatakan cepat nangkap menurut Pak Wahyu itu seperti apa sih? Oke. Kalau di bahasa Inggris kita di tempat kita itu lebih kepada ngambil ininya Bu skill communication-nya, komunikasinya. Jadi ketika anak itu dia bisa bercakap-cakap dengan bahasa Inggris dengan teman-temannya, dengan gurunya, dan di keseharian mereka menggunakan bahasa Inggris. Saya menganggapnya dia punya kecepatan belajar bahasa Inggrisnya cepat gitu Bu. Sedangkan yang lambat ini biasanya mereka kalau kita ajak berkomunikasi itu mereka mungkin malu-malu atau gimana tapi responnya tuh tidak pas gitu loh Bu. Jadi ini lebih ke skill speaking-nya ya Pak. Iya Bu. Untuk yang menjadi penilaian Bapak dikatakan cepat itu ya, cepat Iya, nangkapnya. cepat. Tapi untuk kategori reading sama writing-nya bagaimana Pak Wahyu? Di siswa saya kalau yang speaking-nya bagus, communication bagus, dia cenderung bagus juga Bu di reading dengan writing-nya dia. Tetap Mereka beda bisa jauh ya Pak ya? iya, misalkan mereka bisa mengekspresikan ide-ide mereka tuh dengan cepat gitu.
dari beberapa hal nih kan sudah banyak yang Bapak lakukan tadi, dari metode sama sampai yang terdiferensiasi sudah dilakukan. Kira-kira kalau ada skala 1 sampai 10 itu Pak Wahyu itu ada di posisi yang mana? Untuk menggambarkan kelas tersebut mungkin ada di posisi nomor 6 ya Bu ya, masih di situ. Masih 6 ya Pak ya? 6, ya. Karena kita melihat kelas secara keseluruhan. Jadi ketika kita mendapatkan informasi secara rata-rata dari mereka semua itu masih di level-level segitu loh. Jika di posisi 6 itu menurut Pak Wahyu kelas itu jika dibandingkan dari sebelum-sebelumnya itu di posisi 6 itu sudah bisa nggak dikatakan cukup baik? Bisa sih Bu, bisa. Sudah ya, sudah cukup Sudah. baik. Iya. Iya. Nah, kira-kira untuk target berikutnya posisi mana nih yang Pak Wahyu ingin capai nih? Target 6 mau kemana nih? Target keberapa? Baik, mungkin saya secara keseluruhan kita ada di 8 lah Bu ya. Di Target 8 itu 8 ya. jadi dengan gambaran bahwa siswa yang tadi yang pada saat ini kecepatan belajarnya lambat itu bisa agak lebih cepat lagi gitu kan Bu. Dengan Nah, metode kalau modular. untuk mencapai posisi 8 itu kira-kira apa yang ada di benak Pak Wahyu untuk menggali potensi anak didik tersebut? Yang saya pikirkan sekarang ini masih ini Bu ada program menambah jam pelajaran mereka gitu Bu. Jadi persetujuan nanti saya bilang ke orang tuanya biasanya untuk saya kasih tambahan ya buat si anak-anak ini selama mungkin 15 menit saja boleh atau tidak ke orang tuanya. Kalau boleh nanti sampai mereka paling tidak itu mereka ada waktu lebih untuk belajar daripada teman-temannya yang cepat tadi Bu. Itu yang terpikir di saya sih Bu. Berarti tambahan jam belajar ya untuk kelompok tertentu ya Pak ya? Iya. Itu rencana Bapak tuh kira-kira dilakukan pulang sekolah atau pulang dulu baru datang lagi atau gimana itu Pak? Rencananya seperti apa? Langsung tuh Bu, rencana saya langsung pulang sekolah. Biasanya kan kita sebelum memberikan tambahan itu, saya biasanya menelpon orang tuanya memberitahu. Ada persetujuan dulu bahwa hari ini saya mau beri tambahan si ini selama berapa menit gitu. Jadi kalau disetujui baru kami mengadakan itu gitu. Nah, dari rencana Bapak itu kapan kira-kira Bapak mau mulai melakukannya? Bisa dalam waktu dekat atau kapan waktu yang lebih tepat gitu Pak? Sebenarnya saya sudah melakukannya seminggu yang lalu nih Bu. Cuma kan kita kepotong nih lagi PSAS nih, lagi akhir. Kemudian mungkin saya akan lanjutkan nanti di semester 2 gitu Bu. Iya, berarti biar lebih fokus ya Pak ya, karena ini udah Iya. keburu waktunya untuk pembagian pengolahan nilai raport. Nah, Pak Wahyu, Iya, ini Bu. kira-kira dari pembicaraan kita sore ini apa yang Pak Wahyu dapatkan? Yang pertama saya mendapatkan bahwa diperkuat ya Bu dengan Ibu tadi bahwa apa yang saya lakukan ini mungkin itu sebuah tindakan yang cocok ya atau mungkin sesuai dengan niatan saya untuk meningkatkan kecepatan siswa yang di tingkat lambat tadi untuk lebih cepat lagi gitu. Ya, oh iya. Berarti saya tunggu nih kabar baik dari Pak Wahyu nih. Apakah nanti bisa setelah bagi rapot kali Pak ya, biar saya tahu dulu. Kalau kan Bapak bilang tadi udah seminggu berjalan nih. Mungkin dalam seminggu ini kita lihat apakah tadi 6 jadi bisa jadi 7 gitu loh. Nanti 8-nya di semester 2 gitu kan. Saya tunggu nih kabar baiknya dari Pak Wahyu. Siap Bu, tapi Ibu jangan sibuk-sibuk ya Bu. Biasanya Ibu sibuk banget nih.
Iya Pak, ini biasa Pak mau bulan 12. Oke, Oke, siap Bu, boleh Bu. sampai ketemu lagi ya Pak ya, untuk Terima kasih Bu momen-momen Nia. berikutnya kita berbincang-bincang. Ya, terima kasih Iya, juga untuk terima waktunya. kasih Bu.